Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Entrapment. Film ini rilis tahun 1999, bercerita tentang sebuah aksi perampokan jenius yang membuat polisi dan FBI kewalahan menangkap pelakunya. Gimana keseruan aksinya? Mari kita mulai. Scene diawali di New York City 16 hari sebelum tahun baru. Seseorang tak dikenal berada di atap sebuah gedung menyiapkan sebuah alat khusus. Dia turun sampai di sebuah ruangan dan membuka jendela kaca dengan alat yang sudah dia siapkan. Di sisi lain, di seberang gedung, seorang pria menggunakan kamera jarak jauh melihat dan memfoto aksi ini. Orang bertopeng tersebut meretas sistem keamanan dan masuk dalam sebuah ruangan mencuri lukisan. Nah, orang ini tidak membawa hasil curiannya pergi sob, namun memasukkannya ke dalam sebuah tabung paket. Dia berencana mengirimnya ke seseorang bernama Conrad di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu orang itu menjatuhkannya di lubang paket di ruang tersebut. Dengan begini paket akan otomatis diambil oleh kurir keesokan harinya. Sebelum pergi dia mengaktifkan kembali sistem keamanan ruangan tersebut. Pria yang ada di seberang gedung melihat semuanya, dia juga segera pergi dari gedung sebelah. Lalu scene berpindah di Kuala Lumpur 15 hari sebelum tahun baru. Tempat ini adalah markas mafia dan pria ini adalah Conrad. Dia menelpon orang yang mencuri lukisan dan menanyakan lukisan tersebut. Orang ditelepon memberitahu lukisan itu sedang dalam pengiriman. Diketahui bahwa lukisan itu bernama Rembrandt Shop dan Conrad sudah mendapatkan orang yang mau membeli lukisan tersebut dengan harga 40 miliar. Kembali lagi ke New York, tempat ini adalah Waverly Insurance. Pria ini adalah Hector, pemimpin di perusahaan ini. Dia mendatangi sebuah meja salah satu agennya yang bernama Jin. Mereka sudah mendapat kabar bahwa lukisan Rembrandt telah dicuri. Jin memberitahu bahwa dirinya sudah tahu bagaimana cara pencuri masuk. Pelaku turun dari atap gedung dan membobol jendela lalu melumpuhkan sistem keamanan ruangan. Hector bertanya apakah Jin punya tersangka dalam kasus ini. Jin menunjukkan sebuah foto dan mengatakan, 2 minggu yang lalu saat klien kita membeli lukisan Rembrandt, ada seseorang yang kita kenal datang ke tempat pelelangan. Dan itu adalah pencuri legendaris yaitu Mac. Jin yakin dialah orang yang mencuri Rembrandt. Hector mengatakan bahwa Mac sudah berumur 60 tahun. Apakah mungkin dia yang turun dari atap gedung? Jin mengatakan bahwa dialah yang terbaik. Selama ini FBI bahkan tidak mampu menangkapnya. Hector masih belum percaya. Mike sudah kaya raya dan sepertinya dia tidak perlu lagi mencuri Rembrandt. Jin menegaskan bahwa Mike adalah pencuri klasik. Dia mencuri bukan untuk uang namun untuk dirinya sendiri. He doesn't have to steal Those because he has to. Keep working. Get in here at 7 and have lunch in the park. Friends at the office. Jin mencari informasi untuk menguatkan dugaannya. Dia bekerja hingga larut malam. Hector mendatanginya dan menawarinya tumpangan untuk pulang namun Jin menolaknya. Lalu Hector memberikan sebuah map berisi catatan Mac. Mac berada di New York minggu ini dan terbang ke London pagi ini. Hector memberitahu bahwa 2 tahun yang lalu saat Hector masih berada di kantor federal, dia pernah mengirim 2 anak buah terbaiknya untuk mengejar Mac. Namun mereka semua tidak mampu. Lalu Jin menunjukkan sebuah acara pameran topeng. Acara ini akan menjadi pancingan yang sempurna untuk menjebak Mac. Akhirnya Hector mengizinkan Jin untuk turun ke lapangan mengejar Mac. Beberapa waktu kemudian Jin mulai memata-matai Mac. Mac turun dari mobil di sebuah gedung bernama Kryptonic. Jin melihat Mac masuk dan naik ke atas shop.
Dan beberapa waktu berlalu, tiba-tiba Jin mendengar suara alarm darurat dari dalam gedung. Jin menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di gedung ini. Lalu Jin melihat Meg keluar dari gedung itu. Saat akan mengejarnya, Meg seketika menghilang. Saat Jin kembali ke apartemennya, dia melihat rumahnya berantakan. Semua pakaiannya menghilang. Jin bingung siapa yang mencuri semua barang miliknya. Saat tidur, Jin selalu meletakkan pistol di bawah bantalnya. Di tengah malam, Jin terbangun dan mendapati pistolnya menghilang. Ternyata Meg sudah ada di dalam kamar sob. Jin bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Meg mengatakan akan bertanya beberapa pertanyaan. Jika jawaban Jin tidak membuatnya senang, maka Meg akan melemparkan Jin lewat jendela. Meg bertanya kenapa Jin mengikutinya. Jin mengatakan punya sebuah rencana untuk Meg. Meg tidak percaya dan menduga bahwa Jin bekerja untuk polisi. Lalu Meg menunjukkan majalah di mana akan diadakan pesta topeng dan pameran. Meg menduga inilah rencana yang Jin siapkan untuk Meg. Sebuah pesta topeng yang akan menampilkan topeng sejarah berharga miliaran dolar. Dan pastinya di tempat itu akan dijaga sangat ketat. Jin mengatakan bahwa dirinya akan mencuri topeng tersebut karena Jin tahu kode akses membuka pengamannya. Namun Jin tidak bisa melakukannya sendiri. Jin membutuhkan bantuan Meg, itulah kenapa Jin mengikuti Meg. Jin juga sudah mendapatkan pembeli yang mau membayar 40 miliar untuk topeng tersebut. Meg mengatakan dirinya tidak akan mempercayai apa yang Jin katakan. Dan tidak ada alasan Meg mau membantu Jin dalam hal ini. Jin tahu bahwa Meg juga menginginkan topeng itu. Akhirnya Meg mau mencoba bekerja sama dengan Jin, namun Meg akan memberikan sebuah tes esok hari. First we try. Meaning what? Meaning meet me outside, preferably dressed. But how do I know? If I tell you I'll be there, I'll... Never. It's because I'm dead. Whose hotel, yours or mine? Mac. Mac. Keesokan harinya, Meg mengajak Jin ke sebuah toko. Meg menugaskan Jin menemui seseorang dan membeli sebuah vas. Meg memberi Jin sebuah kartu kredit palsu. Saat melakukan pembayaran, tugas Jin adalah mencuri vas tersebut. Jin masuk bertemu dengan seorang pria. Dia mengatakan disuruh oleh Meg membeli vas pesanannya. Pria ini menunjukkan vas dan memberi harga 200.000 dolar. Jin melihat sebuah kotak hitam di dalam vas tersebut. Saat Jin memberikan kartu kredit, dia menyadari bahwa Jin akan menipunya. Dan inilah yang terjadi sob. No, I've never seen rats. How funny is this? I'm sorry, I think I made a terrible... Now listen. I'm sorry! Oh, God! Meg bertanya di mana vasnya. Jin mengatakan menghancurkannya karena pria itu menyadari jika Jin ingin mencurinya. Awalnya Meg menduga bahwa Jin gagal menjalankan tes. Namun ternyata Jin membawa kotak kecil hitam yang ada di dalam vas tersebut. Jin bertanya apa isi dari kotak kecil ini. Meg awalnya tidak mau mengatakannya. Namun Jin mengancam akan membuangnya jika Meg tidak memberitahunya. Akhirnya Meg memberitahu isi dari kotak itu. Yang ternyata adalah rancangan lengkap tentang Beaufort Palace, di mana tempat itu akan dijadikan tempat pesta dan pameran. Lalu Meg mengajak Jin ke sebuah gedung. Jin mengatakan dirinya tidak memiliki baju sama sekali karena seseorang mencuri bajunya. Lalu Meg memberikan tas berisi semua baju Jin. Ternyata yang mencuri semua barang Jin adalah Meg sob. Meg naik ke atap untuk pergi menggunakan helikopter. Jin masih tidak mengerti kenapa Meg mencuri pakaiannya. Meg memberitahu bahwa kemarin ada pencurian di gedung Kryptonic. Dan pelaku mencuri 4 prototipe yang masing-masing bernilai 5 miliar. Satu prototipe tersebut berada di tas milik Jin. Meg menunjukkan foto di mana Jin saat mengikuti Meg. Dan foto ini bisa dijadikan bukti bahwa Jinlah yang mencuri prototipe tersebut. Karena tertangkap basah memata-matai gedung Kryptonic. Mendapati hal ini, Jin tidak terima dan merasa Meg ingin memerasnya. Tapi Meg terang-terangan memang ingin memeras Jin sob. Karena tidak punya pilihan, akhirnya Jin ikut dengan Meg. Mereka mendatangi sebuah rumah pribadi di sebuah pulau. Dan itu adalah istana Meg. Jin sangat terkejut karena rumah ini dipenuhi karya-karya yang nilainya fantastis. Dan Meg hanya meletakkan barang-barang ini tanpa pengamanan.
Jin bertanya apakah semua ini Meg membelinya. Meg hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Lalu Jin bertanya siapa wanita yang pernah Meg bawa ke tempat ini. Meg mengatakan dirinya tidak pernah membawa wanita sama sekali. Meg juga menegaskan bahwa kebanyakan orang membeli seni untuk pamer. Namun berbeda dengan Meg. Meg mengkoleksi semua ini karena dia menyukainya. Dan Meg tidak perlu membaginya dengan siapapun untuk menikmati keindahan ini. Meg menjelaskan tentang aturan sebagai sesama pencuri yang akan bekerja sama. Yang Meg tegaskan tidak boleh ada kepentingan pribadi dalam misi bersama. Pekerjaan adalah pekerjaan. Meg akan melakukan tugasnya, begitu juga sebaliknya. Jin harus melakukan tugasnya. Beberapa waktu kemudian Meg menunjukkan cetak biru gedung pesta. Meg mengatakan bahwa dahulu kala seseorang membuat terowongan bawah tanah, namun sekarang terowongan tersebut tertutup air. Dan kita akan menyelam untuk menyusup masuk ke tempat itu. Tugas Jin adalah masuk ke ruang penyimpanan dan mencuri topeng tersebut. Dan dari hasil topeng ini, Meg akan memberikan komisi 10% untuk Jin. Namun Jin tidak mau, karena Jinlah yang memiliki kode akses untuk membuka pelindung topeng tersebut. Meg meminta kode tersebut ke Jin, namun dengan tegas Jin menolaknya. Jin tidak mau diperlakukan sebagai seorang bawahan dan maunya sebagai partner. Jin tidak bekerja untuk Meg dan semua hasil yang akan kita lakukan dibagi rata. Karena Meg tidak mendengarkan ucapannya, akhirnya Jin mengatakan sebuah rahasia. Jin memberitahu bahwa yang mencuri lukisan Rembrandt adalah dirinya, bukan Meg. Dan Meg hanya mengaku-ngaku. Lalu Jin menunjukkan keahliannya memanjat dan melompat dari ketinggian. I am a hell of a climber. I am. But how did you get it out? Now that beautiful part. I mailed it. No. Put it down their own simple, effective, not clever. It was perfect. Namun hal yang tak diduga terjadi sob. Ternyata Meg memiliki lukisan membran yang dicuri oleh Jin. Jin bertanya bagaimana Meg mendapatkannya. Meg mengatakan terlalu ceroboh menjatuhkan lukisan ini ke kotak paket. Ternyata pencuri di awal film adalah Jin. Dan orang yang melihat aksi Jin dengan teropong adalah Meg. Meg tahu Jin menjatuhkan lukisan ke dalam kotak paket, lalu Meg mengambilnya sebelum diambil oleh tukang paket. Jin bertanya bagaimana Meg tahu jika Jin akan mencurinya. Meg menjelaskan bahwa dirinya memiliki teman yang tahu tentang alat canggih yang Jin gunakan untuk terjun dari atap. Dari situ Meg tahu rencana Jin. Meg bertanya apa yang Jin pertukarkan dengan Conrad di Kuala Lumpur, sehingga Jin mencuri lukisan ini. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Jin di Malaysia? Jin mengatakan 100 miliar dolar. Meg bertanya apa pekerjaannya. Jin tidak mau mengatakannya sebelum Jin percaya dengan Meg. Pekerjaan mencuri topeng inilah yang nanti akan memutuskan apakah kita lanjut ke pekerjaan berikutnya atau cukup sampai di sini. Yang jelas pekerjaan di Malaysia bukanlah uang yang kecil. Beberapa waktu kemudian seorang pria bernama Theo mendatangi rumah Meg membawa sebuah paket. Theo adalah orang yang selalu membantu Meg dalam setiap pekerjaannya. Theo membawa semua peralatan yang dibutuhkan oleh Meg. Theo bertanya di mana perempuan itu dan apakah Meg akan percaya padanya. Meg mengatakan Jin sedang berenang. Dia juga mendapat pekerjaan yang jauh lebih besar daripada mencuri topeng, namun dia belum mengatakannya. Meg meminta bantuan Theo untuk membeli sebuah gaun karena selama ini Meg tidak pernah membelinya dan tidak tahu ukuran tentang baju. Gaun itu akan digunakan untuk mendatangi pesta. Saat kembali, Jin menyadari ada mobil yang pergi dari rumah Meg. Dia menduga bahwa Meg merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Jin. Meg mengatakan bahwa peralatan yang kita butuhkan sudah datang dibawa oleh seorang kurir. Lalu mereka membuat ruang tiruan yang menggambarkan sensor pelindung ruang penyimpanan topeng. Mereka juga menyiapkan semua alat bantu yang akan mereka gunakan untuk mencuri. 3. Still too loud. 1 and 4 and down, down, tuck. No, I am your eyes, but I'll be watching every move. You've got 3 minutes till the gun. Good. There you go. You'll get a break. Jin berlatih melewati semua sensor di mana Jin harus menghafal.
karena saat aksinya nanti dia tidak akan melihat sensor ini. Mac mengatakan bahwa Mac yang akan memandu, dan Jin harus percaya dengan semua yang Mac katakan. Karena jika gagal hanya dua kemungkinan, ditembak mati atau dipenjara. Setelah beberapa waktu berlatih, Mac mulai suka sob sama Jin. Baginya, Jin adalah wanita yang berbeda. Saat Jin berhasil melewati semua tantangan dan mengambil topengnya, dia mengatakan sudah siap untuk beraksi. Namun Mac menjelaskan bahwa ada satu hal lagi yang Jin lewatkan, yaitu pengaman di bawah topengnya. Mac memberikan sebuah kado Natal untuk Jin, yaitu berupa gaun yang akan Jin gunakan untuk mendatangi pesta. Mac mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membeli gaun sebelumnya dan berharap gaun ini pas di badan Jin. Karena Mac memberikan hadiah, Jin juga ingin memberikan Mac hadiah. Lalu Jin izin keluar untuk membeli hadiah. Jin mendatangi telepon umum dan menelpon Hector. Ternyata Jin memang diperintahkan untuk mendekati Mac sob. Hector adalah agen ganda FBI dan dia membuat kesepakatan dengan seorang pencuri, yaitu Jin, untuk menjebak Mac dalam sebuah aksi. Tapi Mac bukanlah orang bodoh sob. Dia menyadap telepon tersebut dari rumah. Semua pembicaraan mereka Mac mendengarnya. Nah, di sini Jin berbohong ke Hector sob. Jin mengatakan bahwa Rembrandt memang Mac lah yang mencuri, padahal yang mencurinya adalah Jin. Jin bertanya apakah kita akan menangkap sekarang. Hector bertanya kapan dan di mana. Lalu tiba-tiba Jin menutup teleponnya karena takut Mac mencurigainya. Saat kembali, Jin tidak menemukan Mac di rumah. Lalu di botol minum tertulis Mac ada di atap. Mac sebenarnya sudah tahu bahwa Jin adalah pencuri yang bekerja sama dengan FBI, namun Mac membiarkan hal itu. Lalu Jin maju di Bedford 4 hari sebelum tahun baru, di mana di tempat ini pameran topeng diselenggarakan. Di tempat ini Theo juga terlihat mengawasi mereka berdua, dan inilah topeng incaran mereka sob. Mac dan Jin mendekati topeng dan memasang sebuah alat pemancar di lantai. Setelah acara selesai, semua orang meninggalkan tempat itu dan polisi berjaga di semua penjuru gedung. Mac dan Jin menggunakan perahu dan bersiap untuk menyelam. Mereka masuk ke terowongan yang terendam air. Mac menyalakan alat deteksi dan segera menuju titik di mana pemancar yang Mac pasang. Mereka menyiapkan alat untuk membuat lubang. Nah, di momen ini epic banget sob. Mereka menjebol lantai bersamaan dengan bunyi lonceng jam 12 malam. Seconds. Going. 7, 6, 1, and 1. 3, and 4, 5. and 7, 10, 11. Setelah berhasil menjebol lantai, sekarang bagian Jin untuk melewati sensor. Mereka juga memperhitungkan waktu di mana petugas akan berkeliling, dan waktu yang dimiliki Jin untuk sampai ke topeng sangat singkat. Akhirnya Jin berhasil mencuri topeng tersebut. Mac menyuruhnya segera pergi. Saat petugas mengecek ruang penyimpanan, dia terkejut sob karena topengnya berubah menjadi topeng monyet. Petugas menyalakan alarm darurat dan segera dilakukan pemeriksaan di seluruh penjuru gedung. Di momen ini Mac ingin penjelasan sob. Dia menahan Jin dan menenggelamkannya beberapa kali. Mac ingin kejujuran dari Jin. Mac tahu Jin bekerja sama dengan FBI bernama Hector untuk menjebaknya. Jin mengakui bahwa memang dirinya bekerja sama dengan Hector. Maka dari itu Jin mendapat kode keamanan tempat penyimpanan topeng. Namun Mac tahu bahwa Jin bermain di dua sisi. Jin memanfaatkan Hector dan saat ini Jin juga memanfaatkan Mac untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Setelah beberapa waktu memojokkan Jin, akhirnya Jin berterus terang bahwa semua yang Jin lakukan adalah untuk pekerjaan berikutnya. Jin akan mencuri lebih dari $1 triliun di Malaysia. Itulah kenapa Jin membutuhkan bantuan Mac. Karena Jin tidak bisa melakukan pekerjaan itu sendirian. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di Kuala Lumpur 2 hari sebelum tahun baru. Mac bertanya apa pekerjaan yang menanti kita.
karena Jin sudah berjanji akan memberitahu saat sampai di Kuala Lumpur. Jin mengatakan kita akan mencuri dari sebuah bank, dan detailnya akan Jin jelaskan nanti. Mereka sampai di penginapan. Jin menunjukkan gedung tertinggi di dunia ada di depan mata. Bank yang Jin maksud bukanlah bank biasa, sebuah tempat perizinan bank internasional yang mengendalikan semua transaksi di Asia Tenggara. Jin menjelaskan bahwa gedung tempat Jin mencuri lukisan berseberangan dengan gedung tempat perizinan bank di New York dan terkoneksi dengan bank yang ada di Kuala Lumpur, bahkan di segala cabang di dunia. Akses utamanya hanya dari New York. Dan di Kuala Lumpur hanya ada satu orang yang punya akses tanpa batas, yaitu Lee Kuan Hong, Kepala Perizinan Bank Internasional Kuala Lumpur. Ruang besi hanya bisa diakses dengan dua hal, yaitu kode dan scan retina mata. Oleh sebab itu Jin bekerja sama dengan Conrad. Anak buahnya menyerang Lee Kuan. Dan saat Lee Kuan memeriksakan matanya, Conrad mendapatkan scan retina mata milik Lee Kuan. Di malam tahun baru mereka akan melakukan reset sistem dan mematikan mainframe dalam masing-masing zona selama 30 detik. Kemudian kita membutuhkan waktu tambahan selama 10 detik untuk mendownload data dari bank tersebut dan mentransfernya ke dalam sebuah disk. Mike bertanya bagaimana kita mendapat waktu tambahan 10 detik tersebut. Jin menjelaskan saat dirinya mencuri lukisan, Jin memasang sebuah alat pemancar yang akan menghalang sinyal. Ketika New York menginformasikan ke semua cabang untuk online, maka alat tersebut akan memberikan waktu 10 detik ke Jin untuk melakukan misinya sebelum sistem kembali aktif. Total uang yang akan kita curi bernilai 8 triliun dolar. Hal ini membuat Mac tercengang sob, karena sebelumnya Jin hanya mengatakan jumlahnya 1 triliun. Jin menegaskan bahwa 1 triliun adalah jatah Mac. Lalu Mac bertanya kepada siapa lagi Jin membaginya. Jin tidak akan membaginya ke siapa-siapa. Jin ingin mencetak rekor sendiri dengan hasil curian sebanyak itu. Mac mengatakan setidaknya membutuhkan 3 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Namun Jin tidak mau dan semuanya harus siap besok malam, karena kita hanya bisa melakukannya saat malam tahun baru. Mac menegaskan bahwa mustahil untuk melakukan semua ini dengan waktu yang sangat sempit. Lalu dengan terpaksa dan perasaan kesal, Jin akan membagi dua hasilnya. Hal inilah yang Mac tunggu sob, dan akhirnya Mac mau melakukannya. Mac mulai melakukan tugasnya mendatangi gedung menyamar menjadi pengunjung dan memfoto setiap bagian gedung untuk menyusun rencana masuk dan keluar. So ladies and we are now standing on our sky bridge tower. It, as you can see by pillars, the over 40,000. Setelah itu Mac menulis semua rencananya. Di sisi lain Mac juga melihat Jin tidur tanpa busana. Mac mendekatinya dan menutup tubuhnya dengan selimut. Jin menyadari akan hal ini dan dia mulai nyaman berada di dekat Mac, karena baginya Mac adalah lelaki mahal. Di sisi lain Theo memata-matai Jin yang datang ke markas Conrad membawa lukisan dan topeng. Dia menduga Jin akan melakukan sebuah transaksi. Conrad mengatakan bahwa dirinya memiliki kartu akses ke gedung milik pemimpin lantai 86 dan semua kebutuhan Jin untuk menyusup ada di kotak ini. Ternyata Jin mencuri lukisan dan topeng hanya untuk menukarnya dengan ini sob, untuk tujuan pencurian yang jauh lebih besar. Conrad sangat bersemangat melihat lukisan, namun hal tak terduga terjadi. Saat Conrad membuka koper, ternyata bukan topeng yang dia temukan, melainkan sebuah batu. Hal ini membuat Conrad murka dan mengusir Jin. Di sisi lain, Mac bertemu dengan Theo di sebuah tempat. Di sini, Theo marah ke Mac karena Mac mulai mengabaikannya. Theo menduga Mac sudah menemukan partner baru untuk sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar. Theo juga terang-terangan menolak topeng dari Mac. Theo memiliki kecurigaan bahwa saat ini yang mengendalikan Mac adalah Jin, dan Mac tidak memegang kendali lagi. Jin merasa sangat putus asa. Dia marah karena Mac mengkhianatinya. Setelah beberapa waktu, Mac kembali ke rumah dan mencari Jin. Jin marah besar ke Mac. Jin bertanya di mana topengnya. Mac mengatakan ada di dalam tas. Jin sudah sangat mempercayai Mac. Namun kenapa Mac mengkhianatinya? Mac awalnya mengatakan ingin menjual topeng tersebut, namun Mac tidak bisa. Dan Mac melakukan semua ini agar Jin tidak melanjutkan rencananya.
karena semua rencana ini resikonya terlalu besar. Mac tidak ingin Jin tertangkap. Mac tahu jika dirinya berterus terang untuk tidak melanjutkan rencana ini, maka Jin akan tetap melakukannya. Maka dari itu, Mac membawa pergi topeng agar rencana ini gagal. Di sini mereka hampir terbawa suasana sob. Namun Mac mengatakan bahwa situasi hidupnya sulit dan Mac belum bisa menceritakannya ke Jin. Dari kejauhan seseorang memfoto mereka berdua. Beberapa waktu kemudian Jin datang lagi ke markas Conrad membawa topeng. Di sisi lain, Mac berada di stasiun Budu melakukan survei tempat pelarian. Saat Jin melewati pasar untuk kembali, dia diculik oleh beberapa orang. Jin dibawa ke sebuah tempat dan ternyata orang-orang itu adalah anak buah Hector. Hector marah karena Jin tidak pernah memberi kabar. Jin mengatakan bahwa saat ini Jin sedang dalam penyamaran. Jika Hector mau, Hector bisa memberhentikan Jin dan tangkap Mac sekarang juga. Namun jika Hector ingin Jin menjebaknya, maka biarkan Jin meneruskan penyamarannya. Di momen ini Hector tidak tahu rencana besar Jin sob. Jin benar-benar bermain di dua sisi, memanfaatkan orang-orang yang memanfaatkannya. Jin meminta waktu hingga besok dan Hector akan mendapatkan semuanya. Akhirnya Hector melepaskan Jin dan membiarkannya melanjutkan misi. Hector diam-diam menyuruh anak buahnya untuk terus mengikutinya. Ternyata yang memberi informasi tentang Jin dan Mac adalah Theo sob. Theo mengatakan bahwa mereka berdua akan membohongi Hector. Jin berpindah di gedung International Clearance Bank 1 jam sebelum tahun baru. Mac dan Jin mengatur waktu dan bersiap untuk beraksi. Mereka berpisah untuk melakukan tugasnya masing-masing. Terlihat anak buah Hector mengikuti Mac secara diam-diam. Namun Mac sudah mengetahuinya. Saat mengejar Mac, pria itu kehilangan jejak dan menghubungi Hector. Mac menghilang. Ternyata Mac bersembunyi di bawah lift. Hector mendatangi kepala pengawas dan meminta izin untuk menggunakan kamera CCTV. Karena malam ini ada dua orang yang akan merampok bank. Mac menyusup ke ruang mesin dan meretas sistem salah satu lift CCTV yang akan mereka naiki. Lalu Mac menghubungi Jin untuk bertemu dengannya di lift dalam 1 menit. Kepala pengawas melihat Mac dan Jin dalam sebuah lift dan mengatakan ke Hector bahwa orang yang Hector cari sepertinya tidak berbahaya. Hector mengatakan untuk tidak meremehkan mereka. Tepat di jam 23.50 Mac keluar dari lift, lalu Mac mematikan sistem CCTV pada lift tersebut. Lalu Mac kembali lagi masuk ke dalam lift. Seketika tampilan di lift tidak terlihat di ruang pengawas. Hector menyuruh tim untuk mencari keberadaan Mac dan Jin. Hector menegaskan bahwa mereka datang ke sini untuk mencuri uang di ruang perizinan bank. Kepala pengawas mengatakan tidak ada apapun di sana kecuali komputer besar. Hector masih belum paham sob, apa yang sebenarnya mereka ingin curi. Lalu Hector meminta kepala pengawas untuk menugaskan penjaga menangkap Mac dan Jin sebelum mereka melakukan sesuatu. People are very and the bank clearance. 5 milliseconds. Your feet down. Between the pulses. 3 and 4, 5. Mereka berdua sampai di lantai bank. Mereka harus melewati sistem keamanan sinar ultrasonik agar bisa masuk ke ruang besi. Dengan bantuan informasi dari Conrad, Jin tahu kode sandi dan semua yang dia butuhkan sehingga Jin dengan mudah masuk dalam ruang besi. Mereka hanya memiliki waktu 20 detik untuk mempersiapkan alat sebelum bank di New York melakukan reset sistem. Saat sistem di reset, mereka meretas agar bisa masuk ke mainware sistem bank. Lalu saat Bank New York menyalakan sistem kembali, ada 30 detik perbedaan di Bank Kuala Lumpur. Itulah waktu yang akan Jin gunakan untuk mencuri uang. 3 seconds, people. Akhirnya tepat di jam 12 malam mereka berhasil mencuri uang 8 triliun dolar sob. Namun saat Jin mencabut kabel komputer, sistem keamanan di ruangan itu aktif dan menyalakan alarm bahaya. Semua pintu baja tertutup secara otomatis. Mendapati hal ini, Hector menyadari bahwa Jin dan Mac sudah beraksi. Hector meminta kepala penjaga mengirim petugas bersenjata untuk menangkap mereka berdua. Nah, di sini komputer hampir terkunci sob.
Mereka belum sempat mengambil disk yang menyimpan uang 8 triliun yang mereka curi. Dengan peralatan yang ada, Mac memaksakan diri mengambilnya walaupun tangannya menjadi taruhan. Setelah berhasil, mereka segera pergi dari ruangan tersebut. Pengawas melihat ada lift yang bergerak, namun CCTV tidak menangkap seorang pun di dalam lift. Hector melihat jam di CCTV tidak berubah dan menduga Mac sudah meretas sistem CCTV lift tersebut. Lalu mereka mematikan lift yang Mac naiki. Pengawas memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa sekitar lantai 50. Saat Mac keluar, polisi dari seberang gedung menembakkan gas air mata, sehingga memaksa Mac untuk mencari jalan lain. Namun mereka mendapati polisi sudah berada di mana-mana. Karena Mac melihat ada CCTV, segera dia merusaknya agar pengawas tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu Mac meminta Jin untuk tetap berjalan dan menutup mata menerobos gas air mata. Polisi akan mengira kita mengambil arah berlawanan untuk menghindari gas ini. Dan benar saja, saat polisi sampai, polisi tidak menyangka jika Mac dan Jin pergi lewat tempat yang dipenuhi gas air mata sob. Mereka sampai di sebuah tempat, lalu Mac memberikan sebuah parasut mini untuk Jin. Jin bertanya apa yang akan kita lakukan. Mac mengatakan plan B. Kita tidak akan bisa keluar dari pintu umum karena polisi dan FBI sudah mengepung seluruh gedung. Lalu Mac mengajak Jin menyeberang ke gedung sebelah melewati sebuah tali baja. Di momen ini benar-benar menegangkan sob. Bayangin aja, tanpa alat bantu mereka harus menyeberang melewati tali baja yang diperuntukkan untuk lampu. Red shaft. Sampai di atap, polisi menemukan posisi mereka. Mac menghitung sampai 3 dan menyuruh Jin untuk berlari ke ujung. Kepala pengawas meminta anak buahnya untuk tidak membunuh tersangka. Lalu mereka sampai di sebuah cerobong ventilasi udara. Mac memberikan parasut miliknya karena milik Jin tidak sengaja jatuh saat menyeberang tadi sob. Lubang ventilasi ini akan membawa Jin sampai ke bawah. Jin bertanya bagaimana dengan Mac. Mac hanya meminta Jin untuk menemuinya di stasiun Pudu pukul 6.30 pagi. Jika Mac tidak datang, maka besar kemungkinan Mac sudah meninggal dunia. Akhirnya Jin terjun seorang diri. Di sisi lain, polisi berhasil membobol pintu dan menyergap Mac. Jin keluar dari terowongan bawah tanah. Dia sangat sedih karena meninggalkan Mac sendirian di tempat itu. Jin tidak peduli lagi dengan uangnya sob. Yang ada di pikirannya bagaimana kabar Mac. Keesokan harinya Jin menunggu Mac di stasiun Pudu. Namun lebih dari jam 6.30 Mac tidak kunjung datang. Di sini perasaan Jin benar-benar campur aduk sob. Karena Jin sudah mulai nyaman dengan Mac. Mac datang menemui Jin. Hal ini membuat Jin terkejut. Dia bertanya bagaimana Mac bisa lolos dari tempat itu. Mac mengatakan semuanya berjalan dengan lancar sesuai rencana. Lalu tiba-tiba seorang FBI datang menangkap Jin karena kasus pencurian. Dan ternyata agen FBI tersebut adalah Theo sob. Satu persatu agen FBI mulai muncul di stasiun. Hal ini semakin membuat Jin tambah bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Theo memberikan waktu 1 menit ke Mac untuk bicara ke Jin. Mac mengatakan percaya atau tidak Theo adalah FBI. 2 tahun yang lalu Theo menangkap Mac. Dan mereka berdua membuat perjanjian. Dan isi perjanjiannya adalah Mac harus membantu FBI menangkap Jin. Mereka sudah mengejar Jin untuk waktu yang cukup lama. Hector tidak tahu kalau Mac bekerja sama dengan Theo. Dia baru saja diberitahu oleh Theo. Jin masih bingung jika memang tujuan Mac menangkapnya, kenapa Mac tidak menangkap Jin sebelumnya.
apa yang Mac tunggu. Mac mengatakan pada awalnya Mac ingin melihat bahwa Jin mampu melakukannya. Begitu juga dengan Mac. Maka dari itu Mac tetap melanjutkan rencana hingga berhasil. Jin benar-benar kecewa dengan Mac karena melakukan ini pada Jin. Lalu tiba-tiba Mac mengatakan sesuatu yang mengejutkan sob. Mac bilang bahwa semuanya sudah berakhir. Mac memberikan Rembrandt topeng dan mengembalikan uang 7 triliun dolar. Mendengar hal ini, Jin paham bahwa Mac menyisakan 1 triliun dolar. Mac memberikan sebuah amplop berisi visa, paspor, dan uang secara diam-diam, sambil mengatakan rencana sih. Kemanapun Jin pergi, terserah dirinya. Yang jelas, Jin masih memegang rekornya sendiri walaupun hanya dengan 1 triliun dolar. Jin masih tidak mengerti kenapa Mac melakukan ini. Mac mengatakan bahwa semuanya sudah Mac siapkan kecuali Jin. Dan sekarang Jin harus percaya padanya. Saat kereta datang, Mac mengatakan di saku jaket Jin ada pistol yang bisa Jin gunakan untuk melarikan diri. Saat Hector dan Theo akan menangkap Jin, dia menyandra Mac dengan pistol tersebut dan menggunakan waktu sempit itu untuk melarikan diri dengan kereta. Mereka menugaskan anak buahnya menunggu di pemberhentian berikutnya. Setelah mereka semua pergi, Mac memberikan prototipe ke Theo. Di dalamnya terdapat 4 prototipe yang masing-masing berharga 5 miliar dolar. Dan ini Mac berikan untuk menukarnya dengan kebebasan Jin sob. Mac mencuri prototipe ini dari gedung Kryptonic, ternyata sudah merencanakan semua ini. Bahkan sebelum Mac bertemu dengan Jin. Akhirnya Theo menghubungi anak buahnya untuk kembali dan berhenti mengejar Jin. Di akhir cerita, Mac merasa bersedih karena harus berpisah dari Jin. Namun semua ini dia lakukan untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Mac melihat Jin di seberang rel kereta sob. Mac bertanya, apa yang kamu lakukan? Jin mengatakan melompat dari kereta dan kembali. Karena Jin tidak mau menikmati 1 triliun di akunya sendirian. You know what, Mac? I don't want to hold the record alone. The crown jewels or something? Well, diamonds, the biggest. I love diamonds. Mac? Mac! What? About what? About my... It's doable. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.